Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan pada Ramadan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita, materi Pondok Ramadan, yakni membahas tentang sholat tarawih. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai pengertian sholat tarawih, niat sholat tarawih, waktu sholat tarawih, hukum sholat tarawih, tata cara, niat sholat witir, dan fadilah melaksanakan ibadah tarawih. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tarawih. Tarawih sendiri dahulunya disebut sebagai Qiyamul Ramadan, yaitu sebuah ibadah yang dilaksanakan pada malam untuk menghidupi malam-malam pada bulan Ramadan. Nah, mengapa kok disebut tarawih? Tarawih di sini artinya istirahat, yang mana orang yang melaksanakan sholat tarawih ini setelah 2 rakaat maupun 4 rakaat ini biasanya mereka beristirahat karena berdiri yang lama, seperti dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, yakni wasumiyat tarawihi li'annahum yastarihuna lituli qiyamahum ba'da kulli taslimatain. Dinamakan tarawih karena yang mengerjakannya merasa rileks. Jadi orang yang tarawih itu seharusnya merasa rileks dan enjoy lah, karena banyak istirahat lantaran panjangnya berdiri setiap kali sesudah salam atau tiap 2 rakaat itu. Terus niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih kalau kita di masjid yaitu usolli sunatat tarawihi ini, kalau yang 2 rakaat mustaqbilal kiblati ada ma'mumalillahi ta'ala. Kalau yang 4 rakaat usolli sunatat tarawihi arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada al ma'mumal lillahi ta'ala. Seperti itu. Terus yang ketiga tentang waktu. Waktu sholat tarawih itu dilaksanakan setelah isya. Kalau dilaksanakan sebelum isya bagaimana? Ya tidak boleh. Sampai waktu mau subuh. Itu batas waktunya sholat tarawih yaitu subuh. Terus yang keempat tentang hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu sunnah muakkad, yang mana sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Terus mengapa kok sholat tarawih ini hukumnya sunnah, kenapa tidak wajib? Ya karena ini berdasarkan cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang mana dari Aisyah radhiyallahu an menceritakan suatu malam Rasulullah itu datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Nah, pada hari berikutnya banyak orang yang mengikuti beliau. Lalu di hari ketiga dan keempat Rasulullah itu tidak datang ke masjid, padahal banyak orang yang menunggu. Nah, keesokan harinya Rasulullah bersabda bahwasanya beliau takut kalau sholat ini diwajibkan, sehingga beliau tidak datang ke masjid, maka sholat ini dilakukan secara sunnah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Inilah yang menjadi kesunahan sholat tarawih, namun sangat dianjurkan. Terus tata cara sholat tarawih. Tata cara sholat tarawih itu ada yang memiliki pendapat 20 rakaat dan 8 rakaat. Mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar dan tidak ada yang salah. Nah, pelaksanaan tarawih 20 rakaat itu biasanya dilakukan dengan 2 kali salam, 2 kali salam sampai 10 kali salam, yaitu 2 kali 10, 20 rakaat. Terus yang 8 rakaat biasanya 4 rakaat salam, berarti 2 kali salam. Seperti itu. Baru dilanjut dengan sholat witir. Terus niat sholat witir. Niat sholat witir
sebelumnya kita mengetahui dulu sholat witir itu sholat apa. Sholat witir itu sholat yang dilaksanakan dengan rakaat ganjil, yakni harus ganjil, tidak boleh hitungan genap seperti 1, 3, 5, 7 itu. Tapi yang lazim dilaksanakan yaitu 3 rakaat. Nah, ada yang melaksanakan 3 rakaat langsung, ada yang melaksanakan 2 rakaat baru 1. Itu model pelaksanaan sholat witir. Niatnya yang 1 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaatan. Jadi rakaatan itu menandakan 1 rakaat. Terus kalau yang 2 rakaat usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adam ma'muma lillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau yang 3 rakaat usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adam ma'muma lillahi ta'ala. Seperti itu. Lalu lanjut tentang fadilah atau keutamaan sholat tarawih. Keutamaannya yang pertama, semua dosa terampuni. Yang kedua, amal ibadah dilipat gandakan. Terus yang ketiga, dijauhi dari sifat yang kikir. Kalau biasanya setelah sholat tarawih itu ada yang namanya jajan takjil. Tidak, tapi puluran. Kalau di desa saya menyebutnya puluran, yaitu jajanan yang tersedia setelah sholat tarawih. Kita mendengarkan tausiah dari ustadz sambil memilih jajan itu tadi. Nah, orang yang bersedekah itu menghilangkan sifat kikir. Terus yang keempat, dijauhkan dari kebodohan, karena kita setelah sholat tarawih biasanya mendapatkan kultum dari ustadz-ustadz yang ternama, maka kita akan menghilangkan kebodohan kita. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tadi materi kita tentang sholat tarawih. Cukup sekian dari saya. Setelah ini akan saya beri tugas dikerjakan yang sungguh-sungguh. Tetap semangat melaksanakan puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.